Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ilal haqqi wa ila thariqin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahul 'azim. Para pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang semoga dirahmati Allah, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun 115. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa aku ciptakan kalian dengan bersendagurau dan untuk bersendagurau? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepadaku? Apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang tidak bertujuan. Semuanya ada tujuannya. Jangankan manusia, nyamuk saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa tujuan. Dan ada manfaatnya tentunya. Nah, oleh sebab itu, manusia tentunya diciptakan oleh Allah adalah ada tujuan. Salah satu di antara tujuannya dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Apa inti daripada surat Al-Ahzab ayat 72? Bahwa manusia adalah sebagai pengemban amanat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, tiga-tiganya makhluk raksasa itu menolak karena takut berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian wahamalahal insan, amanat itu diemban oleh manusia. Kita coba pelajari kenapa manusia yang dipilih oleh Allah sebagai pengemban amanat. Ada 4 alasan kenapa manusia yang dipilih oleh Allah sebagai pengemban amanat. Alasan yang pertama adalah alasan khalqiyah, alasan penciptaan. Yang dimaksudkan adalah bahwa manusia dipilih oleh Allah sebagai pengemban amanat Allah itu karena manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Kita sering membaca surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Diakui atau tidak diakui, manusia ini adalah manusia dalam bentuk fisik yang terbaik daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Seolah-olah Allah menyatakan yang mengemban amanatku adalah makhlukku yang aku ciptakan dalam keadaan yang terbaik. Itulah manusia. Jadi dengan
alasan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang terbaiklah, maka Allah pilih manusia sebagai pengemban amanat. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, alasan yang kedua adalah alasan aqliyah, akal. Manusia tidak diciptakan oleh Allah dengan bentuk fisik, jasmani, jasad badan yang terbaik, tapi Allah juga berikan akal yang paling sempurna kepada yang namanya manusia. Sehingga manusia yang fisiknya yang terbaik tadi, kemudian ketika akalnya tidak berfungsi, maka fisik yang indah itu pun menjadi tidak berarti. Tapi akan menjadi berarti itu fisik yang indah ketika dilengkapi dengan potensi yang kedua, yakni akal. Dengan akallah manusia akan menempatkan dirinya pada posisi yang sebaik-baiknya. Karena apa? Akal ditugaskan atau diciptakan untuk membedakan antara benar dan salah. Orang yang bisa membenarkan, yang bisa membedakan benar dan salah itulah, maka kemudian ini adalah manusia yang baik. Karena apa? Dia melakukan sesuatu yang benar berdasarkan petunjuk Allah, dia tinggalkan yang tidak benar, itu semuanya juga berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah dia sebagai makhluk yang terbaik untuk mengemban amanat Allah. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, alasan yang ketiga kenapa Allah memilih manusia sebagai pengemban amanat Allah, alasan yang ketiga adalah alasan fitriyah, alasan naluri, fitrah. Apa maksudnya? Karena nantinya yang harus diemban oleh manusia yang namanya amanat itu adalah syariat Islam, agama Islam. Dalam melaksanakan syariat Islam itu manusialah yang paling sempurna. Katakan dalam sholat, walaupun sekarang sudah dirobot bisa sholat, kucing juga sudah disetting sedemikian rupa bisa sholat, tapi coba bagaimana sholatnya robot, bagaimana takbirnya robot ketika dia ngangkat tangan. Yang paling sempurna adalah manusia. Allahu Akbar, diangkat tangannya sebagai tanda penyerahan diri kepada Allah. Lisannya mengucapkan Allahu Akbar, pengakuan, ikrar bahwa yang besar, yang maha agung hanya Allah. Hatinya mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa melaksanakan fitrah, melaksanakan amanat Allah. Karena fitrah manusia, hanya manusia yang bisa bertakbir dengan baik, sempurna, dirukuk sempurna, iktidal sempurna, sujud sempurna, dan amalan-amalan yang lainnya. Ibadah yang paling sempurna adalah hanya bisa dilakukan oleh manusia. Itulah fitrah yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Terakhir, alasan terakhir adalah alasan ma'isyah, sumber kehidupan. Manusia diciptakan fisiknya yang terbaik, diberikan akal yang paling sempurna, diberikan fitrah untuk bisa melaksanakan syariat Islam, mengemban amanat dengan baik. Tapi Allah tidak membiarkan begitu saja. Allah sediakan sumber kehidupan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menciptakan apa saja di muka bumi ini adalah untukmu, wahai manusia. Jadi apa fasilitas yang diberikan oleh Allah, ma'isyah yang disediakan oleh Allah? Allah ciptakan apa saja yang di muka bumi ini adalah untuk fasilitas manusia. Bumi diciptakan oleh Allah untuk manusia. Langit diciptakan oleh Allah untuk manusia. Allah turunkan hujan dari langit, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan menjadi rezeki bagi manusia. Airnya untuk manusia,
anginnya untuk manusia, binatang yang di darat untuk manusia, binatang yang di laut, semuanya untuk manusia. Ini adalah alasan ma'isyah. Kenapa Allah pilih manusia sebagai pengemban amanat? Jadi ada empat ya alasan. Alasan khalqiyah, manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Alasan akliyah, manusia diberikan akal yang sempurna untuk membedakan benar dan salah. Alasan yang ketiga adalah alasan fitriyah, hanya manusia yang bisa dengan sempurna melaksanakan syariat Islam sebagai suatu amanat yang harus diemban oleh setiap manusia. Dan kemudian Allah tidak membiarkan, tidak hanya sekedar menciptakan, memberikan akal dan fitrah, tapi memberikan sumber kehidupan bagi manusia yang disebut dengan ma'isyah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah surat Al-Baqarah ayat 29. Kesimpulannya, siapapun kita sebenarnya harus sadar bahwa kita adalah pengemban amanat Allah, pengemban agama Allah, dengan 4 alasan yang sudah kita sampaikan. Ketika manusia dengan 4 alasan itu kemudian tidak mengemban amanat Allah dengan baik, maka Allah menutup ayat yang ke-72 surat Al-Ahzab, innahu kana zaluman jahula. Dia adalah manusia yang zalim, dia adalah manusia yang bodoh. Kalau kita ditanya, siapa manusia yang zalim, siapa manusia yang bodoh? Yang sudah diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah, khususnya 4 kelebihan tadi, kemudian dia tidak mengikuti, tidak mengemban amanat Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak beramal soleh terhadap sesama, tidak menjadi khalifatullah fil ard dengan baik. Mereka itu adalah zaluman jahula, zalim dan bodoh. Semoga kita termasuk hamba-hambanya Allah yang amanah. Karena apa? Karena Allah telah menciptakan jasad kita, jasad yang paling baik, berikan akal kepada kita, memberikan fitrah kepada kita, dan memberikan sumber kehidupan kepada kita. Mudah-mudahan menjadi hamba Allah, abdan syakura, hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan mengemban amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada hikmah manfaatnya, dan semoga kita semuanya ada dalam barokahnya Allah untuk meraih ridhonya Allah dengan mengemban amanat Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.